Karena Trump itu memang devil yang nggak ada benernya. Jadi memang derajat ketidaksukaan orang pada Donald Trump tuh kuat sekali, apalagi orang baru. Banyak orang termasuk Republik yang bilang ini kejahatan Trump ini adalah kejahatan paling mendasar bagi seorang presiden. Jadi nggak bisa dia dilepaskan gitu aja. Jangan lupa gosok gigi, cuci rambut, pakai masker, jaga jarak. Kalau dapat vaksin bagus, tapi tetap saja protokol yang biasa harus berjalan. Jadi jangan sampai membawa buta naik sepeda ke sana sini. Ya. Halo para pemirsa Perspektif Wimar dimanapun Anda berada, jumpa lagi Budi Adiputro bersama the one and only Wimar Witular. Minggu lalu kita udah ngomongin politik Amerika, pastinya ya, dari penyerbuan capital, katanya WW kadrun-kadrunnya Trump yang nyerbu capital. Emang yang nyerbu itu kadrun-kadrun, weh, sebenarnya? Ya nggak tahu tuh Wulan itu kali di dalam printnya jangan ada istilah kadrun kali ya. Enggak, tapi kan WW yang sebut sendiri bahwa itu kadrun-kadrunnya Trump. Emang itu kategori kadrun, weh. Maksudnya orang-orang itu tuh agak mirip sama kadrun di sini gitu. Sangat kadrun. Sangat kadrun. Gimana? Ya enggak, tapi kalau dikeluarkan secara print di dalam judulnya, takut juga karena aku masih trauma dengan tapi jadi, kan polisi sekarang oke kan. Bedanya kadrunnya Trump sama kadrunnya sini apa? Ya sama lah kira-kira. Cuman kadrunnya Trump paham Timur Tengah, kalau kadrunya Trump nggak tahu kemana-mana kecuali di Amerika gitu. Oh gitu, cepet kalau satu. Lebih sophisticated kadrun Indonesia lah. Oh gitu. Yeah. Dan bedanya satu kadrunnya Trump sama kadrun Indonesia adalah kadrunnya Trump lebih jago bahasa Inggris dibanding kadrunnya Indonesia ya. Enggak juga sih, bahasa Inggrisnya jelek. Kalah sama SK. Oh gitu, SK itu siapa, weh? Ya, saya nggak berani menyebut namanya. Biasanya orang manggilnya Sukiman. Oke, Sukiman. Oke, kita lupakan dulu masalah Sukiman karena bangsa kita meminta WW untuk mengomentari banyak peristiwa dan kita masuk ke segmen pertama seperti biasa, pilih mana. Nah, kita tampilkan. Oke, ini weh, Airbnb to block and cancel DC reservation during inauguration. Next, ibu kota Amerika Serikat di lockdown jelang pelantikan Joe Biden. Nah, ini weh, pilih mana? Ya, kalau di lockdown itu udah umum, tapi kalau Airbnb disorot itu bagus juga, jadi sekaligus mengiklankan Airbnb. Nah, menarik weh, coba dibahas. Kenapa sampai perusahaan reservasi hotel yang terbesar Airbnb sampai harus membatalkan pesanan-pesanan. Katanya orang-orangnya di refund sama mereka, cancellation-nya pokoknya ada kerugian-kerugian material dibayar sama Airbnb asal mereka tidak nginep pada saat inaugurasi. Komentar weh. Ya, artinya supaya nggak repot ngurusnya, orang yang nginep di Washington jadi banyak. Suruh tidur di bawah pohon aja di mall. Mall juga ditutup kan, National Mall itu. Oh gitu. Washington itu kacau. Jadi tempat pawai yang tiap inaugurasi dilalui orang. Saya aja pernah ikut tuh nonton pawai presiden, bayar $25 waktu inaugurasi Nixon gitu ya. Walaupun nggak senang Nixon, tapi inaugurasi itu meriah sekali. Sekarang nggak ada lagi. Di Pennsylvania Avenue itu ditutup ya. Sedangkan waktu Trump itu sampai hotel-hotelnya juga laku. Jadi si Biden itu kalau selesai inaugurasi rencananya akan tidur di Blair House, yaitu suatu penginapan di Lafayette Square di depan istana. Pernah tuh ke Blair House, weh? Iya pernah.
Cuman nggak sama saya tuh. Iya. Nggak diajak, padahal saya traktir steak segala. Iya, steaknya mahal banget, $100 harganya steaknya. 2 lagi steaknya. Weh, nah jadi ini alasannya lebih ke alasan keamanan ya? Alasan keamanan atau kesehatan, weh? Keamanan. Hmm. Kalau kesehatan sih ngomong-ngomong, sekarang udah ketemu lagi 2 orang yang kena COVID tuh di antara Congressman Republik yang pada nggak mau pakai masker. Jadi SK juga hati-hati ya, walaupun bukan Partai Republik, tapi masker selalu harus dipakai. Oke, jadi masuk akal karena faktor keamanan ya, ya. Ini berkaca pada penyerbuan capital kemarin, ya. Atau ada insight lain dari WW, misalnya potensi bentrokan antara pendukung atau apa gitu, we? Enggak, ini sekarang sudah kompak ini alat negara atau lembaga pemerintah semuanya menjaga keamanan. Sampai dijaga oleh tentara banyak sekali. Jumlah pasukan tentara yang ada di Washington sekarang sama dengan di Afghanistan. Begitu. Jadi ada baiknya juga kemarin pendudukan capital ya. Jadi semua jadi lebih waspada ya sekarang ya. Jadi saya sudah malu. Jakarta tuh banyak sekali tentara. Kita kalah sama Washington ini. Oke. Jadi melihat kadrun-kadrunnya Trump kurang banyak punya kesempatan nanti ya, karena penjagaannya ketat ya. Iya, malulah kalau masih terobos lagi. Oke, kita ke berita berikutnya. Mana yang akan dipilih oleh WW? Nah, Uni Eropa tolak kunjungan Mike Pompeo usai penyerbuan Capitol. Next, ya. Joe Biden sudah disuntik vaksin. Donald Trump kapan? Nah, pilih yang mana, Wiman? Kalau Trump sih memang satu tidak percaya COVID dan tidak senang disuntik. Lagi pula mungkin juga nggak bisa karena belum lama ini jadi pasien COVID dan juga badannya tidak sehat. Kalau Biden itu kelihatannya sehat banget ya. Kalau jalan juga lari-lari gitu. Jadi sudah tidak jadi argumen soal penyuntikan Trump. Yang jadi argumen adalah distribusinya akan jalan secara rapi karena kan selama ini kurang rapi gitu. Jadi harus diusahakan dipercepat karena waktu sekarang ini dalam pemerintahan Trump ada Operation Warp Speed yang ingin mempercepat distribusi vaksin. Itu gagal lah jadi. Tapi ya mau diapain lagi, segalanya udah gagal si Trump. Iya, by the way, Trump kan pernah positif COVID. Katanya kalau orang yang pernah positif COVID sudah tidak perlu lagi divaksin katanya. Ada informasi gitu juga. Mungkin karena itu mungkin Trump juga nggak mau divaksin kali ya. Nggak tahu juga, obatnya juga misterius ya. Kok bisa gitu di obat yang super kuat dikasih steroid dan obat khusus gitu kan tidak pakai obat, nggak ada obatnya kan kalau COVID itu kebetulan jadi sembuh aja gitu, cepet lagi sembuhnya. Oke, Wei, kita ke topik ketiga yang harus Wei komentari. Nah, ini viral, momen pasukan Garda Nasional rame-rame tidur di lantai Capitol. Wah, ini National Guard nggak mau ketinggalan, nggak mau telat kayak kemarin untuk mengamankan Capitol. Wei pilih mana? Nih, questions will around possible insider help for Capitol attack. Ini ada yang pertama aja karena ada gambarnya. Oke, Wei komentar Wei. Itu di lantai Capitol itu, di lantai olanya bergeletak orang itu tidur. Yang kalau di Indonesia sih kali lebih disiplin ya tidurnya. Ini tergeletak gitu. Tapi ya memang lebih mengerikan daripada tentara sini karena badannya gede-gede kan. Ini jaminan terakhir lah untuk menjaga keamanan gedung Capitol. Oke, itu tadi tiga berita yang sudah dipilih oleh WW tentang Amerika, termasuk WW ternyata juga pernah nonton inaugurasi Amerika waktu itu Presiden Nixon, berarti tahun 71. Ya, tahun 72 waktu saya mahasiswa.
Saya sengaja bayar $25, bayar tiket untuk nonton itu. Ceritain suasana dong, Wei. Apa yang Wewe dapat, bagaimana situasi? Sangat seru. Dan walaupun saya tidak senang Nixon, sangat tidak senang, tapi terbawa dalam suasana positif. Semua itu bergembira gitu. Dengan bayar 25 kita duduk di panggung gitu ya. Terus rasanya bisa megang gitu, dekat. Musik, segala bendera-bendera. Sangat meriah gitu. 2 tahun kemudian dikejar-kejar sampai mengundurkan diri kan. Watergate. Nixon-nya ya. Betul. Jadi baguslah gitu. Nah, yang menarik adalah apakah waktu itu ada demonstran-demonstran anti Nixon juga, Wei? Karena kan waktu itu kan kita lagi zamannya memprotes perang Vietnam kan, waktu itu Amerika. Demonstrasinya tidak seputar inaugurasi, tapi seputar pemerintahan Nixon sampai Nixon-nya mundur ya, karena Nixon sangat tidak disukai. Sama aja, kesukaan pada Nixon itu mendalam begitu, karena dia itu menganggap melakukan semua pelanggaran yang bisa dilakukan oleh seorang presiden. Hanya dia tuh tidak bohong, tidak bikin kesel. Kalau Trump tuh bikin kesel, jadi kalau sekarang keluar lagi dia di TV dengan muka minta maaf, tapi tidak minta maaf. Jadi itu nggak pernah kapok, juga nggak pernah ngaku dia kalah gitu. Jadi tetap aja rasanya belum puas gitu. Kalau Nixon itu dulu ditinggalkan menterinya, pokoknya ditindak secara administratif. Jadi kita udah puas lah orang ini kalah, dan dia bilang dia akan pulang ke California dan kamu nggak akan lihat saya lagi dah. Dia bilang, you won't have Nixon to kick around anymore. 2 tahun kemudian muncul lagi. Iya, Nixon itu kalau tidak salah 72 inaugurasi, Wei ya? 71, Wei? Sampai 77 berapa ya? Sebelum digantikan oleh Presiden Ford ya. Digantikan Presiden Ford karena mengundurkan diri, karena dihentikan gitu ya. Oke, next Wei, kita masuk ke segmen 2. Ada apa aja yang harus dikomentari? Nah, before Capitol riot, Republican lawmakers fan the flames. Next, nah, the 10 Republican who vote to impeach Donald Trump. Nah, ini menarik, Wei. Ada duri di dalam Republikan yang ingin mengimpeach Presiden Trump. Kabar impeachment gimana, Wei? Mereka sudah memberikan suara, dipimpin oleh Liz Cheney, yang kemudian juga calon kuat untuk jadi pemimpin Partai Republik. Dia itu orang ketiga dari Partai Republik. Terus ada 9 lagi. Ada kongresmen yang belum lama menjadi anggota kongresmen dari Republik, langsung dia itu memilih untuk impeach Donald Trump. Jadi memang derajat ketidaksukaan orang pada Donald Trump tuh kuat sekali, apalagi orang baru. Kalau orang lama itu selalu ada keinginan, siapa tahu ada manfaatnya dukungan Trump untuk primary, untuk pemilu presiden, untuk apa gitu ya. Iya. Oke. Nah, kabar pemakzulan gimana, Wei? Seberapa mungkin nih, tinggal beberapa hari lagi, kita tinggal menghitung hari ini, pelantikan Joe Biden. Sudah selesai pemakzulan di House, ya. Kan tinggal pengadilannya di Senat. Jadi apakah Trump akan, kita kan nggak ngerti lah gimana prosesnya, makanya saya mau tanya Wimar, apakah mungkin kita membayangkan dalam beberapa hari ke depan Trump itu, sebelum pelantikan Joe Biden, Trump itu tidak akan jadi sitting president? Nggak mungkin kira-kiranya, karena Mitch O'Connell tidak setuju dia dijatuhkan. Dia bilang bereskan aja dulu inaugurasi, lalu bisa diadili ya,
istilahnya diadili. Kalau impeachment-nya sudah itu di House. Oke. Nah, Biden juga setuju karena dia lebih baik ngurus vaksin, ngurus krisis ekonomi, ngurus apa namanya kesejahteraan sosial gitu. Jadi Biden juga nggak terlalu semangat untuk menghabiskan energi untuk mengajar-ngajar Trump. Tapi banyak orang termasuk Republik yang bilang ini kejahatan Trump ini adalah kejahatan paling mendasar bagi seorang presiden. Jadi nggak bisa dia dilepaskan gitu aja. Apalagi Trump itu terkenal selalu bisa lolos dari jeratan hukum. Oke. Sebagai orang yang sangat moderat, apakah Presiden Biden nanti cukup punya nyali atau punya kebaikan hati untuk mempardon Trump, ya? Mengingat stabilitas politik itu juga jadi salah satu kunci lah untuk pemulihan Ya, ekonomi. cuman berbeda dengan di sini, itu sebenarnya tidak di tangan Presiden Biden, itu di tangan pengadilan dan Senat sebagai pengadilan untuk impeachment. Hanya, ini semuanya hanya, jadi nggak ada jawabannya pasti. Hanya belum tentu itu perangkat konstitusi itu cukup untuk memberikan hak kepada Senat untuk mengadili mantan presiden. Sebenarnya kalau udah mantan nggak bisa diadili lagi. Jadi semuanya sangat ini. Jadi cair ya, We, ya? Masih belum tahu ya, We, ya? Iya, yang tahu sih, yang yakin orang yang ekstrim, yang pokoknya dia benci bagaimanapun Trump harus dihukum secara tuntas, atau yang merasa Trump tuh nggak usah diapa-apain. Jadi ini drama yang sangat seru setiap hari. Saya harus nonton TV jam 4 pagi, berita terakhirnya apa gitu. Oke. Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Tapi yang pasti Trump tidak akan dilengsarkan, tetap menjadi presiden sampai tanggal 20 Januari nanti. Dan mungkin juga hadir atau nggak hadir ya nanti ke Enggak, pasti tidak hadir. Dia sudah menyatakan tidak akan hadir. Dan Biden semua juga lebih senang dia nggak hadir. Mungkin Pence yang diundang hadir gitu. Oke. Baik, kita lihat, kita masuk ke segmen ketiga. Kita akan jawab pertanyaan dari para Mas Topo atau masyarakat total politik. Apa saja? Oke, pertanyaan pertama dari Radi Adita. Apa yang akan terjadi kalau proses impeachment di Senat belum selesai sampai pelantikan Biden? Nah, yang akan terjadi adalah pengadilan dilakukan setelah Biden itu dilantik. Kecuali ada yang bisa ngorek-ngorek dasar konstitusi yang membuat itu tidak mungkin. Tapi sekarang tim lawyer Trump juga sudah bubar. Giuliani udah disuruh nggak digaji lagi sama Trump karena nggak pernah berhasil. Oke. Next, pertanyaan kedua, nah dari Muhammad Filosofi. Kenapa masih termakan sama narasi politik angel dan seolah Trump devil yang nggak ada benarnya? Karena Trump itu memang devil yang nggak ada benarnya. Ngapain mempertanyakan itu kalau nggak tahu masalah gitu? Pertanyaan didit kali ya? Enak aja, bukan lah. Itu mungkin mewakili pertanyaan publik juga. Yang bingung kenapa gue benci banget Trump gitu. Emang nggak ada bagusnya gitu Trump? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kenapa tidak percaya pada sesuatu yang jelas? Maunya nggak jelas. Gitu, oke. Thank you, Wewe. Tadi ada lagi. Ya udah deh, terima kasih. Ya ada cuma dua. Jadi kita tunggu minggu depan apakah pelantikan, nanti kita akan balik perspektif Wimar minggu depan pasti dengan berita pelantikan Joe Biden, dan kita akan lihat bagaimana proses peradilan kepada Presiden Trump, dan pasti banyak politik gosip lainnya. Itu hari Rabu ya, jangan salah ya. Di sini hari Rabu. Oke. Terakhir prediksi WW untuk Amerika minggu depan seperti apa?
Amerika ke depan Amerika dalam beberapa waktu ke depan nih, akan dan lebih after baik, pelantikan presiden akan baru. lebih baik daripada sekarang. Karena yang sekarang tuh sudah nggak bisa lebih jelek. Gitu. Iya. Iya. Jadi itu adalah kabar baik untuk Indonesia ya. Untuk orang yang ingin mengait-ngaitkan masa depan Amerika dengan masa depan Indonesia, kabarnya kabar baik. So untuk Indonesia tahun 2001 ini lebih baik Amerika. Biden jadi presiden, bukan soal Biden jadi presiden aja. Ada dua untungnya. Trump berhenti dan Biden jadi presiden. Biden jadi presiden itu akan memperjuangkan climate accord. Jadi waktu tahun-tahun terakhir dia di dalam rezim Obama, sebetulnya Biden itu sudah siap untuk menjalankan Paris Accord. Tapi kemudian kan diserobot sama Trump diberhentikan. Tapi sekarang dia bisa masuk lagi dan uang yang terkumpul itu banyak. Oke, Wewe, thank you sudah mau berbincang-bincang untuk perspektif Wimar Amerika minggu ini. Sampai jumpa di perspektif Wimar Amerika minggu depan.